Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan bahas mengenai statement pendeta Saifuddin Ibrahim, di mana dia mengatakan, jadi guys ya, ada kisah di Quran, jadi dia mengkritik kisah di Quran yang mengatakan yang menurut dia nggak sesuai dengan logika gitu kan. Jadi logika dia ini adalah dia sepakat dengan iblis yang menolak untuk sujud kepada Adam. Jadi Allah ya, Allah SWT, Tuhan Allah SWT itu memerintahkan malaikat dan jin yang ada pada waktu itu untuk sujud kepada Adam, ciptaan baru Allah gitu. Kenapa? Karena Adam adalah seorang nabi, ya, nenek moyang manusia, seorang nabi. Nabi adalah orang mulia, bukan orang sembarangan, orang pilihan. Yang kalau kita bicara nabi, ya otomatis karena pilihan Allah, tentu akhlaknya baik. Apalagi semuanya itu sudah karena pilihan gitu guys. Jadi manusia terbaik lah, masuk manusia terbaik yaitu Nabi Adam, ya kan? Sama dengan nabi-nabi lainnya, sama-sama seorang nabi. Nah, kalau kita bicara manusia, ya itu manusia tuh bisa lebih mulia daripada malaikat dan bisa lebih hina daripada malaikat. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan tanpa hawa nafsu. Jadi dia tuh hanya diciptakan di program untuk hanya patuh pada Allah gitu, nggak punya keinginan hawa nafsu, nggak punya. Nah, manusia kalau dibekali dengan kemampuan hawa nafsu, manusia bisa milih apakah mau jadi manusia mulia atau manusia yang hina. Jadi kalau dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia tunduk pada Allah, dia akan menjadi manusia mulia. Dan sebaliknya kalau dia tidak mampu menangani hawa nafsunya, mengontrol hawa nafsunya, dia akan menjadi makhluk yang hina. Apalagi kalau dia sampai melakukan hal-hal syirik, yaitu melawan apapun yang Allah perintahkan kepadanya. Nah, jadi Nabi Adam adalah manusia yang lebih mulia daripada malaikat, ya kan? Semua manusia yang beriman dan bertakwa itu lebih mulia daripada malaikat. Nah, kecuali orang-orang yang kafir seperti pendeta Saifuddin Ibrahim, ya kan, yang melakukan kesyirikan dengan menyembah ciptaannya, sesama manusia ciptaannya gitu kan. Nabi kita cinta Nabi Isa alaihissalam itu yang disembah oleh pendeta Saifuddin Ibrahim, itulah syirik guys. Nah, jadi wajar ketika Allah menyuruh manusia dan jin pada waktu itu untuk menyembah, sujud ya, bukan menyembah ya, sujud untuk menghormati Adam, Nabi Adam alaihissalam, ya kan? Jin juga begitu, jin ada yang mulia dan tidak gitu, ya kan? Tapi tingkatan tertinggi adalah pada manusia gitu, karena manusia juga diberikan akal dan ya untuk mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya sesuai dengan tuntunan Allah SWT. Nah, jadi berbeda sujud menyembah, ya, menuhankan dengan sujud menghormati, menghargai gitu. Saya kasih contoh seperti kita sujud pada kedua orang tua, ya. Kalau kita sayang orang tua kita, kadang ya kita tuh disarankan untuk sujud kepada mereka. Itu apalagi ketika momen lebaran, minta maaf lah gitu guys, ya, sungkem di kaki mereka, sujud bersimpuh gitu kan. Itulah sujud penghormatan atau kepada raja, selama tidak ada niat untuk menuhankan, ya kan? Nah, faktanya pendeta Saifuddin Ibrahim itu dia menyembah manusia yang merupakan nabi, itu Nabi Isa salam. Nah, jadi dia mengatakan nggak boleh kita sujud kepada manusia, nggak boleh kita sujud kepada makhluk gitu kan. Makanya sujud dengan iblis yang menolak untuk sujud pada Adam. Padahal dia menyembah ya, sujud menyembah ya, dia menyembah manusia lain yaitu Nabi Isa alaihissalam yang di nama lainnya mereka yakini sebagai Yesus gitu. Nah, jadi ini ada ketidaksinkronan antara logika guys. Logika dia nggak punya logika sebenarnya gitu. Dia nggak bisa melihat suatu hal itu sebagai hal yang utuh gitu. Ketika dia mengkritik satu hal, dia lupa kalau dia melakukan itu gitu, ya kan? Jadi ya misalnya dia mengkritik, misalnya anggaplah kamu nggak boleh sujud pada orang tuamu, nggak boleh. Tapi dia sujud kepada orang tua lain gitu. Paham ya di sini analoginya gitu.
Inilah orang, makanya saya heran ketika dia murtad gitu. Karena logikanya nggak ada sebenarnya. Siapa yang sebut dia logika itu sebenarnya adalah, mohon maaf ya, tapi sampah gitu. Bukan logika sama sekali. Logikanya adalah seharusnya begini ya. Dia harus bisa bedakan antara sujud menyembah dengan sujud menghormati. Ya, masa kita dilarang sujud sama orang tua gitu? Orang tua yang melahirkan kita, ya kan? Ya, itu kita sebagai anak wajib berbakti, ya kan? Dalam rangka menghargai, menghormati, seharusnya bentuk kita sujud menghormatinya gitu. Nah, dan satu lagi yang memberi perintah siapa? Allah SWT. Jadi kalau Tuhan itu langsung memerintahkan, ya. Bahkan Anda tahu ada contoh kayak Allah memerintahkan untuk menyembelih dari Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya, ya kan? Anaknya diperintahkan untuk menyembelih anaknya, ya. Itu kalau dipikir-pikir itu nggak masuk akal. Masa ada Tuhan yang memerintahkan untuk menyembelih anaknya gitu? Jadi kalau ini logikanya tuh guys ya, kalau kita manusia ini punya keterbatasan. Ya. Contoh juga kita kisahkan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu membunuh anak kecil ya. Nabi Musa nggak tahu waktu itu. Nabi Musa kan disuruh untuk mengikuti Nabi Khidir. Nabi Musa nggak tahu kalau kenapa sebab Nabi Khidir membunuh anak itu. Nabi Khidir diberi Allah pengetahuan tentang apa yang terjadi masa depan. Nabi Khidir tahu anak ini akan membunuh orang tuanya. Makanya Nabi Khidir belum hal itu terjadi, Nabi Khidir membunuhnya duluan. Jadi ada hal-hal yang kita tuh nggak tahu, seperti hal masa depan atau isi hati manusia gitu, atau apa maksud Allah. Jadi isi hati manusia kita nggak paham, apalagi maksudnya Allah gitu. Jadi ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail, Nabi Ibrahim apakah melawan? Tidak. Padahal kalau itu diperintahkan kepada Sayyidina Ibrahim, jadi kalau Sayyidina Ibrahim itu adalah, anggaplah Sayyidina Ibrahim itu adalah di posisi Nabi Ibrahim pada waktu itu. Hai Sayyidina Ibrahim, sembelih anakmu. Nah, dia tahu yang memerintahkan itu Allah. Dia langsung katakan, ini nggak logis ini. Nah, jadi kalau ini terjadi pada dia, itu dia tidak akan menyembelih Ismail. Dia akan langsung mengatakan, ini nggak logis gitu, segala macamnya. Padahal memerintahkan adalah Tuhan langsung gitu, di Allah. Dan Allah langsung, itu adalah bentuk ujian. Akhirnya Allah ganti Nabi Ismail dengan hewan gitu, dengan domba itu guys. Nah, jadi perkara hal ini, nalar logika pendeta Sayyidina Ibrahim nggak nyampe sebenarnya gitu, ya kan? Sujud menyembah dengan sujud menghormati itu berbeda. Jadi pertama itu Allah yang memerintahkan langsung untuk sujud kepada Adam, karena pendeta ini nggak paham esensinya. Kenapa Allah memerintahkan sujud kepada Nabi Adam? Karena dia adalah seorang nabi. Nabi adalah makhluk yang mulia. Di manusia, makhluk ciptaan Allah yang tertinggi, yang paling mulia. Apalagi seorang nabi, ya, kalau dia patuh pada Allah dan beriman dan bertakwa. Seorang nabi lagi. Posisinya lebih tinggi daripada malaikat dan jin, ya kan? Itu Allah perintahkan untuk sujud menghormati, bukan menyembah gitu. Nah, jadi kalau kata Sayyidina Ibrahim itu dia setuju dengan iblis, berarti dia adalah, ya kan? Berarti pola pikirnya sama dengan iblis. Nah, jadi inilah, kalau dia tidak segera bertobat, dia akan adalah masuk calon penghuni neraka, guys. Menemani iblis di neraka sana. Karena iblis, kalau dia mengikuti jejak iblis ya, yang menolak untuk diperintahkan sujud untuk kepada Adam, yang memerintahkan dari Allah SWT, dia pola pikirnya sama kayak iblis, guys. Ya. Iblis itu nggak punya logika, ya kan? Karena kalau dia punya logika, dia harusnya tahu ini Tuhan loh. Jangan dilawan, jangan dibantah. Karena Tuhan itu tidak ada lawannya. Harusnya tunduk dan patuh. Malaikat jadi seperti malaikat yang diciptakan tanpa. Jadi hawa nafsu itu guys berbahaya, guys. Bisa membuat kita itu hilang akal, hilang logika gitu. Nah, untungnya malaikat diciptakan tanpa hawa nafsu, sehingga dia patuh saja pada Allah perintahkan. Tapi kita manusia bisa lebih daripada malaikat, karena kita dikasih pilihan, option gitu. Kamu mau tunduk pada Allah atau kamu mau membangkang, dikasih pilihan. Jadi hebat manusia yang menolak untuk patuh pada Allah. Itu adalah contohnya adalah orang-orang seperti pendeta Sayyidina Ibrahim dan iblis sendiri. Jadi kita sering tahu pola pikir pendeta Sayyidina Ibrahim ini adalah seperti pola pikirnya iblis.
Karena dia setuju dengan iblis bahwa nggak patut untuk sujud kepada Nabi Adam. Gitu guys. Oke. Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.